Kalau menurut saya, istana itu bukan hanya untuk ditempati saat ini dan waktu ini. Masa depan pun bagi penerus-penerus bangsa ya mungkin bersenang hati adanya istana tersebut. Kan kalau masa depan kan waktu yang panjang, ya kan? Ya, Waktu yang panjang, jadi berguna selamanya bagi orang-orang masa depan berikutnya. Ibaratnya ada nenek menanam pohon jati, itu yang punya pasti anak cucu. Nah, contoh begitu. Terus ada orang bilang, ngapain kita sudah punya rumah mewah di Kemang, Menteng, kita pindah ke Kalimantan. Kalau pemerintah tidak memaksa rakyat untuk pindah. Kalau ada yang ngomong kayak itu tadi berarti orang kaya yang sombong. Itu kalau bagi saya. Kalau kata-kata saya tadi menyinggung perasaan, saya mau minta maaf kepada orang-orang yang punya rumah mewah. Jangan khawatir, tidak ada paksaan untuk pindah. Kalau beliau nyaman di ibu kota ya mungkin aja ya tinggalnya tetap ibu kota. Kalau yang udah nyaman di Surabaya, istilah kata ya tetap di Jakarta Surabaya. Sebenarnya sudah adanya ibu kota baru di istana baru di Kalimantan itu yang mendahului ke sana bukan orang tertinggi. Justru rakyat-rakyat kecil sudah mendahului ke sana. Contoh pedagang. Akhirnya banyak yang lari ke sana. Penghasilan lebih gede daripada Jakarta. Saingan masih jarang. Kayak petani-petani, sayur di sana mahal. Sudah pada pindah ke sana. Di sana ternyata sukses. Masalahnya saya punya temen tuh tidak hanya cuma orang Jawa, Sunda doang. Saya punya kenalan orang itu Sabang sampai Merauke. Setiap daerah saya ada orang kenal. Banyak tangga-tangga teman-teman yang sukses di Kalimantan. Dan istana tersebut kalau bagi saya memang sangat penting bagi pemerintahan. Ibaratnya ada kepentingan di Kalimantan, jadi nggak usah nyewa hotel lah, cukup di istana kita sendiri. Negara kita kan terkaya, bikin apapun bisa. Jadi pemerintah tadi tidak ada paksaan memindah rakyat ke sana, tidak. Dan istana buat masa depan juga bisa. Nggak sia-sia pembangunan istana. Saya kasih contoh satu, itu nyata dan terbukti. Contoh kantor pos, itu kan punya pemerintah. Dulu waktu masih rame-ramenya surat ya, itu kan rame kantor pos. Nah akhirnya HP banyak, kantor pos sepi. Akhirnya pemerintah nggak kurang akal buat pembayaran listrik, ya kan, buat paket ya. Kalau kantor-kantor itu nggak ada, nggak sia-sia, pasti berguna selamanya. Nggak ada kantor-kantoran akan kosong, nggak ada. Gubuk yang mau ambruk yang masih berguna, apalagi ya kantor, tempat-tempat kepentingan bagi pemerintahan. Pasti berguna selamanya, jangan khawatir. Saya mendukung dengan senang hati Bapak Presiden telah membangun istana di Kalimantan. Dan istana tersebut ya mungkin sudah jadi pilihan Bapak Presiden. Dan sebelumnya ya mungkin ya musyawarah, mungkin tidak hanya kemauan rencana Bapak Presiden sendiri, tapi orang kadang-kadang lambat, masih pasang fondasi, orang nggak ada kok yang komen, dia sudah jadi banyak yang komen. Itu kasihan Bapak pemimpin negara. Jadi itu tadi inti saya, kayak yang merasa punya rumah mewah nggak khawatir. Pemerintah nggak memaksa suruh menjual kayak suruh memindah kayak, nggak khawatir. Itu justru yang orang kecil
yang penghasilan dikit sudah mendahului pergi ke Kalimantan untuk merubah nasib. Kamu saya juga banyak, teman banyak, buktinya ya sukses. Mereka di sana rame, petani di sana ya tanah masih lebar, jadi nggak khawatir. Buat masa depan cerah bagi saya Kalimantan. Ya, terima kasih kata-kata dari saya. Bila ada kurang sopannya, kurang kebenaran, hanya orang lain yang menilai kebenaran saya terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tes.